Halo guys, nih kita ada kerjaan nih, disuruh perbaikin motor truk punya Honda Jazz ya. Ini punya tetangga, motor truknya macet, ternyata gearnya patah jadi dua. Ini udah tak bersihin ya, tadi kotor banget, banyak pasir-pasir. Dan biasanya kalau bukan gear ini yang patah, ini antara dua ini yang panjang sama ini yang bulat gede, antara dua ini. Tapi yang ini masih bagus, ini masih bisa dipakai. Kemudian kita ganti ini ya, ini udah dibersihin, udah dikasih gemuk juga. Kalau yang ini dari metal ya, besi ya, jadi kuat. Terus yang didudukan ini juga bahannya bahan besi. Nah kalau yang ini bahannya besi. Ini tadinya kotor banget, banyak pasir-pasir, itu yang bikin macet. Kemudian mungkin dipaksa dibuka, akhirnya ininya patah, atau ini udah patah duluan, saya nggak tahu ya. Yang jelas kata si ownernya, spionnya nggak bisa ngebuka, jadi posisi lagi kelipat, mau dibuka nggak bisa gitu ya. Nah, dalamnya ini gemuknya masih banyak, cuman banyak kotoran pasir-pasir. Tadinya ini udah tak semprot pakai karbu cleaner tadi buat ngilangin kotorannya, pasir-pasirnya. Udah lumayan bersih. Ini yang putih-putih ini sisa dari gemuk ya, sisa dari gemuknya masih ada. Ini nggak tak buang semua, biar masih bisa kepake. Tinggal kita ngerakit ya. Jadi ini yang patah udah kita ganti, ini udah kita beliin. Cuman gear begini doang ya harganya 50.000, bahkan ada yang nyampe 100 ribuan. Saya juga heran, apa karena merek mobilnya Honda gitu ya, jadi spare partnya mahal apa gimana, nggak ngerti deh. Soalnya cuman gear plastik doang, ini bahannya plastik, ini yang dua ini. Kalau yang ini metal, ini juga metal. Jadi ini untuk proses, ini kabelnya nggak susah ya kalau mau dicopot, dipretelin satu persatu. Jadi kita ngakalin gini aja, karena ini nyatu agak ribet ya. Yang penting kita bisa melakukan proses perbaikan aja. Ini udah tak kasih gemuk. Kemudian yang pertama, oh ya, door trim juga harus dibuka ya, karena ini soket kabel utamanya ada di dalam door trim ya. Dan ini tuh ada pin buat giginya. Ini bahannya metal. Kemudian kita masukkan dulu, ini kita masukkan dulu yang ini nih, yang gigi ini. Posisinya kayak gini ya. Nah kayak gini. Ini kayaknya pelumasnya kurang nih, kita tambahin dulu ya, nah kayak gini. Pastikan dia bisa muter. Kemudian kita pasang yang ini, yang putih. Ini yang connect sama motornya ya, jadi kemudian ini gear yang metal ya. Nah belum masuk. Nah oke. Nah seperti ini ya. Oh ini kiri yang putih, ini kebalik, maaf, kiri yang putih kebalik. Nah kebalik seperti ini doang sih. Nah harusnya ini pakai gemuk khusus ya, cuman saya nggak punya, jadi saya pakainya gemuk bearing ya. Nggak apa-apa lah daripada nggak ada gemuk sama sekali. Nah kayak gini ya, kelihatan nggak sih? Nah kayak gini. Jadi ini putih-putihnya kan masih ada sisa, ini yang menghadap ke gear lawannya, kayak gini. Nah cuman saya yang dua gear ini bahannya plastik ya, jadi kalau sampai ada kotoran pasir yang masuk,
biasanya rentan timbul macet ya, macet pada putarannya, sehingga antara yang dua ini biasanya kalah patah gitu penyakitnya. Honda Jazz, CRV, pokoknya ya kayak gitulah rata-rata lah. Biasanya ini nih penutup kabel bagian atas sobek ya, ini kan sobek. Nah biasanya harus kalau ini pada sobek karena ini kertas ya, udah faktor umur, nggak tahu ini Honda Jazz tahun berapa. Jadi mungkin ada kotoran yang masuk ke dalam, jadinya timbullah tumpukan-tumpukan pasir pada gearnya, makanya jadi macet gitu. Dan ini dinamonya kecil ya, dinamonya kayak dinamo Tamiya. Kita pasang dinamonya. Ini posisinya gimana nih, putar dulu, dipasin dudukan gearnya. Nah kelihatan nggak sih, kameranya jelek. Nah kayak gini kita pasang gearnya, dinamonya. Nah kayak gini kayaknya udah masuk nih. Oke, kalau ini udah masuk, kita pasang dulu bautnya ya. Ini di atas ada 2 baut. Di sini ada 2 baut. Dan ini kemarin pas katanya spionnya nggak bisa buka, itu dinamonya muter terus gitu. Jadi emang kayak gitu ya, kalau gearnya ada yang patah pasti dinamonya kedengeran muter terus gitu, nggak berhenti berhenti, karena kontrolnya kan dari modul ini. Jadi ngontrol kalau dia udah buka mentok atau nutup mentok, barulah dinamonya mau berhenti, karena nanti strumnya apa ya, bahasa sederhananya, arus itu tetap mengalir terus, cuma dinamo mau berhenti mentok ketika spionnya udah buka atau nutup. Jadi kontrolnya pakai ini. Di sini tuh ada relaynya, terus di sini ada PTC, kayak buat apa sih istilahnya, kayak apa ya, pemutus gitulah, dengan ukuran tertentu. Nah ini tinggal kita masukkan aja seperti ini. Ini tak kira ya sama kayak CRV dan sejenisnya ya. Nah, kemudian ini ada soketnya, kabelnya warna putih dan hitam. Ini soketnya. Jadi buat kalian kalau darurat di jalan, tiba-tiba spionnya nggak bisa buka atau nggak bisa nutup dan dinamonya muter terus, ya lebih baik ini soket ininya dicabut aja nih, buka spionnya terus cabut soket ininya, soket dinamonya nih, modul dinamonya cabut dulu, biar si dinamonya itu nggak muter terus kayak gitu, buat antisipasinya. Nah, kalau udah terpasang seperti ini ya, tinggal kita pasang lagi tutup covernya ini yang bagian atas ini. Kalau ini nggak ada bautnya ya, cuman kancingan aja. Dan ini kancingannya juga udah banyak yang patah. Nah ternyata kancingannya udah banyak yang patah, tapi masih bisa. Nah ini yang sobek ini nanti perlu ditutup ya, kita tutup pakai selongsong ya, selongsong selang kabel kayak gini ya, terus disolasi biar rapet. Soalnya kalau nggak ditutup rawan nanti apa namanya, kotoran, pasir-pasir apa namanya, kita di jalan kan pasti ada pasir-pasir apa pada masuk. Juga di sini juga kan ada ventilasi ini ventilasi yang buat pin gear yang metal tadi itu. Nanti ini kita tutup, baru nanti dipasang lagi ke sini. Nah dipasang lagi ke sini, tinggal nanti dibaut ya, tinggal dipasang lagi ke mobil gitu ya. Nah kayak gini nih, gampang kok, cuman ya repotnya harus bongkar door trim aja sih. Tapi bongkar door trim juga gampang kok, cuman ada 2 baut di dudukan cover saklar window, ada satu covernya dibuka dulu, di situ ada 1 baut, sama di yang buat tarikan pintu itu ada 1 baut juga. Udah cuman itu doang, tinggal ditarik, gampang sih buka door trim mah. Karena posisi soketnya ini ada di dalam, jadi mesti lepas door trim gitu.
ribetnya di situ, tapi ya nggak ribet sih sebenarnya, bongkar door trim nggak terlalu ribet. Oke, kayak gitu aja ya buat teman-teman, nanti kita record lagi ya kalau pas udah rapi gitu. Nah ini ya, ini udah dibaut, di sini ada 3 ya, 1 2 sama di sini nih 3, ada 3 baut gitu ya. Jadi dudukannya mesti pas nih cover ini. Nah ini udah saya tutup, kita solasi ya biar rapat, sehingga kotoran nggak masuk, Nah kalau udah begini barulah kita pasang nih dudukannya. Kabelnya agak tarik dikit. Nah di sini juga ada 3 baut nih, di sini ada 3 baut. Nanti yang ke pintu, ke tulang pintu ya juga sama, ada 3 baut, tapi pakai mur 10 ya, bukan baut. Kalau ini kan baut ya, kalau ini bautnya di sini, jadi nanti yang dipasang di pintu pakainya mur ukuran kunci 10. Itu ada tutupnya juga, jadi dia misah sama door trim untuk tutup baut ininya, covernya tinggal dibuka aja. Ini nanti kita tes dulu ya. Nah di sini juga ada tutupnya nih, cuman tutupnya ditinggal di mobil, tinggal krop gitu doang. Nah ini kalau seperti ini ya, ini posisinya spion nutup ya, posisi spion tertutup. Nah, ini posisi spion nutup ya, jadi dia emang ada apa ya, ada pergerakan sedikit gitu, nggak span banget gitu, nggak ada longgar sedikit. Nah, kita tes dulu deh biar yakin. Tadi kabelnya warna putih sama hitam, kita tes dulu ini ya. Nanti barang buktinya kita kasih sama yang punya mobil, kemarin udah dikasih lihat sih. Ini kita tes dulu ya. Tadi kan kabelnya warna hitam sama putih, ini posisinya posisi spion melipat. Coba kita buka. Nah ini nutup ya. Nah ini udah rapat ya, jadi udah nggak ada longgar, udah mentok. Tapi kalau buka tinggal dibalik aja kabelnya. Nah oke. Aduh jatuh lah. Nah, ini buka ya. Nah ini nutup, nutup, ini buka. Nah itu oke, udah beres ya, tinggal pasang di mobil. Oke kayak gitu aja mungkin kerjaan hari ini, berbagi pengalaman buat teman-teman, barangkali bisa bermanfaat ya. Dengan barang seperti ini kita nggak perlu keluar budget banyak untuk memperbaiki retract ya. Kalau ganti satu set kan ya lumayan harganya, ini cukup dengan 50.000 kita sudah bisa normal lagi ya retractnya.